Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Trianita, bisa dipanggil Erik atau Erika. Saya dari NIM akhir 0033. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, misi dan strategi Rasulullah SAW di Madinah, atau yang biasa kita sebut dengan Piagam Madinah. Baik, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Kenapa sih Rasulullah hijrahnya itu di Madinah, kok tidak di kota lain? Jadi yang pertama, setelah wafatnya Abu Thalib, ancaman dari kafir Quraisy semakin keras terhadap Rasulullah. Para pemuka Quraisy merupakan penentang yang paling gigih menolak ajaran Rasulullah, karena menurut mereka Islam akan membuat kehancuran pada kebangsaan mereka. Karena dalam Islam mengajarkan kesetaraan sama manusia, sedangkan kafir Quraisy atau kaum Quraisy tidak sama seperti kaum Islam. Nah, dari hal ini Rasulullah hijrahnya ke Madinah. Kemudian ada misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Di sini saya jabarkan menjadi 5. Yang pertama ada faktor Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, kenapa sih Rasulullah kok hijrahnya ke Madinah? Dikarenakan yang pertama, karena Madinah adalah kota terdekat dari Mekah. Kedua, Rasulullah memiliki hubungan dengan penduduk Madinah sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian, penduduk Madinah dikenal lebih lembut dan terbuka terhadap Islam. Dan yang terakhir, dikarenakan hijrah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin kedua, ada ancaman dari kafir Quraisy. Nah, ancamannya itu apa saja sih? Jadi setelah wafatnya Abu Thalib, ancaman terhadap Rasulullah itu semakin meningkat. Kemudian kafir Quraisy mengadakan pertemuan dan berencana untuk membunuh Rasulullah. Mereka menyusun beberapa opsi membiarkan Rasulullah hijrah, memenjarakannya atau membunuhnya. Dan akhirnya mereka memilih membunuh Rasulullah secara bersama-sama agar tanggung jawabnya tidak jatuh ke satu pihak. Kemudian poin yang ketiga ada proses hijrah Rasulullah. Jadi proses hijrahnya Rasulullah yang pertama itu, Rasulullah itu keluar dari rumahnya secara diam-diam di malam hari. Kemudian beliau bersembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar selama 7 hari. Kemudian mereka menuju Kuba dan membangun masjid pertama di sana. Setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanan dan tiba di Madinah pada tahun 622 Masehi atau yang biasa kita sebut dengan 1 Hijriah. Setibanya di Madinah, Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah dan memulai dakwah serta membangun peradaban Islam. Kemudian ada beberapa strategi Rasulullah sampai di Madinah. Jadi strategi Rasulullah ketika sampai di Madinah yang pertama membangun masjid sebagai pusat ibadah dan persatuan. Kemudian Rasulullah membangun Masjid Nabawi di Madinah di atas tanah 2 anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Yang awalnya Sahal dan Suhail ini ingin memberikannya sebagai hadiah, tetapi Rasulullah itu menolak dengan membayarnya. Kemudian masjid ini dibangun bersama para sahabat dan menjadi pusat ibadah persatuan umat serta tempat pendidikan, dakwah, musyawarah, dan pengadilan. Masjid bukan hanya tempat sholat tetapi juga pondasi masyarakat Islam dan awal pembangunan kota. Kemudian yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Ya, Rasulullah menyatukan kaum muhajirin dan dari Mekah dengan Ansor di Madinah dalam ikatan persaudaraan baru yang enggak lagi berdasarkan darah, tetapi karena iman. Dengan cara ini Rasulullah bikin umat Islam makin solid, saling peduli satu sama lain. Terus yang ketiga, membentuk Piagam Madinah. Nah, sebelum
Piagam Madinah ditulis, Rasulullah mengajak musyawarah sama para sahabat Muhajirin dan Ansor dan masyarakat Yahudi buat menyusun aturan hidup bersama secara damai. Piagam ini bukti kalau Islam ngasih perlindungan ke semua orang termasuk non-muslim. Dengan adanya piagam ini, posisi Rasulullah makin dihormati sebagai pemimpin di Madinah. Tapi enggak semua suku Yahudi setuju, kayak Bani Nadir, Quraiza, dan Qainuqa yang malah bersekutu sama Quraisy buat ngehancurin kekuasaan Rasulullah. Baik, poin yang terakhir ada isi piagam Madinah. Di isi ini sama dengan pesan ya, jadi pesan-pesan dakwah Rasulullah. Yang pertama, piagam Madinah yang dideklarasikan Rasulullah itu memuat 47 pasal yang di dalamnya tertuang tentang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Selanjutnya ada latar belakang terjadinya piagam Madinah. Jadi sebelum adanya piagam Madinah, kondisi sosial dan politik di Madinah penuh dengan konflik. Madinah dihuni oleh dua kelompok utama, yaitu suku Arab yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi yang mencakup Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Suku Aus dan Khazraj sering terlibat peperangan, terutama setelah perang But'ah yang memperparah ketegangan. Sementara itu, komunitas Yahudi memiliki pengaruh besar dalam ekonomi dan sering memanfaatkan situasi dengan mengadu domba suku-suku Arab, sehingga konflik terus berlanjut dan menyebabkan ketidakstabilan sosial. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau diterima oleh suku Ansor, ini penduduk asli Madinah, yang menginginkan pemimpin yang dapat mendamaikan konflik di antara mereka. Namun, Rasulullah menghadapi tantangan besar dalam menyatukan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Masyarakat Madinah mulai menyadari bahwa konflik yang berkepanjangan hanya membawa kerugian, sehingga mereka sepakat untuk mencari pemimpin yang adil dan bisa menciptakan perdamaian. Kemudian, sebagai solusi, Rasulullah berinisiatif menyusun aturan tertulis yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan bersama, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Nah, piagam ini disusun melalui musyawarah dengan seluruh masyarakat Madinah dan berisi aturan untuk menyatukan berbagai suku dan agama agar dapat hidup berdampingan secara damai. Piagam Madinah juga menjadi landasan sistem pemerintahan Islam pertama yang mengatur kehidupan sosial, politik, hukum di Madinah. Dengan adanya Piagam Madinah, kota yang sebelumnya penuh konflik berubah menjadi komunitas yang lebih harmonis dan memiliki sistem pemerintahan yang teratur. Kemudian ada pesan yang terkandung dalam Piagam Madinah. Yang pertama ada pesan persatuan umat. Nah, manusia itu makhluk sosial yang butuh kerjasama dan hidup berkelompok. Al-Quran mengajarkan kalau kita diciptakan berbeda-beda biar bisa saling mengenal dan bukan buat saling menyatukan. Kemudian ada pesan persaudaraan. Nah, Piagam Madinah menunjukkan kalau persaudaraan itu penting, bukan cuma antar sesama muslim tetapi juga dengan non-muslim. Persatuan dan persaudaraan ini yang bikin umat jadi kuat dan kokoh. Yang ketiga ada pesan persamaan derajat. Nah, Islam itu enggak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, status, atau harta. Yang paling dihormati di sisi Allah itu yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya atau paling berkuasa. Kemudian yang keempat ada pesan kebebasan. Nah, setiap orang itu punya hak buat hidup bebas selama
tidak merugikan orang lain. Kalau kebebasan dihilangkan, yang ada malah penindasan dan ketidakadilan di masyarakat. Yang kelima, ada pesan kerukunan antar umat beragama. Islam mengajarkan kita supaya bisa hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain. Nah, dalam Piagam Madinah, hubungan antar beragama diatur biar tetap damai dan saling menghormati, termasuk dalam urusan sosial dan keamanan. Yang keenam, ada pesan berbuat baik kepada tetangga. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita supaya selalu baik sesama tetangga, tidak peduli mereka muslim atau bukan. Hubungan yang baik sama tetangga bikin lingkungan lebih harmonis. Yang ketujuh, ada pesan tolong menolong. Jadi orang yang ekonominya kuat dianjurkan buat bantu yang lemah, biar enggak ada kesenjangan sosial dan semua orang bisa hidup lebih sejahtera. Yang terakhir, ada pesan perdamaian. Nah, kalau semua nilai-nilai tadi dijelaskan, maka kedamaian bakal terwujud, baik di dalam komunitas muslim maupun dalam hubungan dengan kelompok lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.